Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hambatan dan Tantangan Taman Siswa dalam mengikuti perkembangan zaman secara nasional dan global. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Mas Yuda Pratama, Ahmad Yuda Pratama dengan NIM 114. Yang kedua ada Gading Laksita Dewa Jati dengan NIM 115, dan saya sendiri Muhammad Sahroni dengan NIM 119, dan Mas Muhammad Ivan Firdaus dengan NIM 122. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam latar belakang perkembangan teknologi, globalisasi, dan revolusi industri dalam membawa banyak perubahan, termasuk ke dalam dunia pendidikan. Karena itu, taman siswa harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dan filosofi pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dari latar belakang tersebut, kami akan membahas hambatan dan tantangan taman siswa dalam menghadapi perkembangan zaman secara nasional maupun global. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan presentasi ini. Yang pertama ada tujuannya memahami hambatan internal yang dihadapi taman siswa dalam mengikuti perkembangan zaman. Kedua, menjelaskan hambatan eksternal yang berasal dari luar taman siswa. Yang ketiga, memahami konsep ngandel, kendel, bandel, dan kandel sebagai nilai yang dimiliki oleh taman siswa. Dan yang terakhir, menjelaskan strategi yang dapat dilakukan taman siswa untuk menghadapi tantangan di tingkat nasional maupun global. Dengan memahami tujuan tersebut, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana taman siswa tetap mampu berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dimiliki. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan internal dan eksternal taman siswa dalam mengikuti perkembangan zaman secara nasional dan global. Yang pertama ada hambatan internal. Hambatan internal sendiri meliputi yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, kemampuan digital pendidik yang belum merata. Yang ketiga, regenerasi pengajar dan kader taman siswa yang masih terbatas. Yang keempat, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Yang kelima, pendanaan yang belum optimal untuk pengembangan pendidikan. Kemudian dari hambatan internal tadi ada dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan meliputi yang pertama yaitu adaptasi terhadap teknologi berlangsung lambat. Kedua, kualitas pembelajaran kurang maksimal. Yang ketiga, daya saing sekolah atau universitas menurun. Yang keempat, kesulitan menarik peserta didik baru. Dan yang terakhir, program inovasi sulit berkembang. Kemudian ada hambatan eksternal. Hambatan eksternal sendiri meliputi yang pertama yaitu persaingan dengan sekolah atau universitas negeri dan internasional. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Yang ketiga, arus globalisasi yang memengaruhi karakter generasi muda. Yang keempat, perubahan kebijakan pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu tuntutan dunia kerja terhadap kompetensi abad ke-21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuda Pratama dengan NIM akhir 114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya, yaitu saya akan memasuki slide bandel dan kendel. Mohon maaf sebelumnya, ngandel dan kendel. Seperti yang kita tahu, ngandel itu yang berarti percaya diri dan beriman. Berarti percaya kepada Tuhan, percaya pada kekuatan diri sendiri, dan percaya pada nilai-nilai taman siswa yang diajarkan. Untuk implementasinya, menjaga filosofis pendidikan taman siswa, serta tetap optimis dalam menghadapi setiap perubahan zaman.
Jadi ngandel itu berarti kita percaya diri terhadap perkembangan diri kita yang menghadapi setiap perubahan zaman sekarang. Dan yang kedua itu yaitu kendel. Kendel itu yang berarti berani. Dalam maknanya berani itu bukan berarti kita berani melawan sesuatu hal yang kita tidak ketahui, tetapi berani mengambil keputusan yang tepat dan berani melakukan inovasi demi kemajuan pendidikan. Untuk implementasinya, mengembangkan pembelajaran berbasis digital dan berani melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh. Yang berarti itu kita berani dalam mengambil keputusan apa saja yang menurut kita tepat, dan juga kita berani melakukan sesuatu untuk menginovasikan sesuatu yang bisa memajukan diri sendiri atau kemajuan pendidikan yang lain. Ya, intinya untuk diri sendiri. Selanjutnya kita lanjut pada slide bandel dan kendel. Bandel itu berarti pantang menyerah, yang bermakna itu gigih dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Implementasinya meningkatkan kompetisi guru secara berkelanjutan, terus memperbaiki mutu pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu kendel. Kendel itu berarti kuat dan berintegritas. Maknanya itu memiliki karakter kuat dan berwibawa. Seperti itu. Terus implementasinya itu menanamkan nilai kejujuran menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Strategi, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu strategi pengembangan taman siswa. Strategi pengembangan taman siswa itu ada beberapa hal, yaitu meningkatkan literasi digital guru dan siswa, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, mengembangkan kurikulum berbasis karakter, memperluas kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Dan yang kelima itu memperkuat budaya sekolah yang berlandaskan ajaran taman siswa. Keenam, mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis proyek, dari project sampai basic training. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis. Taman siswa memiliki kekuatan berupa filosofi pendidikan karakter yang tetap relevan hingga saat ini. Namun agar mampu bersaing secara nasional maupun global diperlukan modernisasi sistem pembelajaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, nilai taman siswa tetap lestari sekaligus mampu menjawab kebutuhan pendidikan di masa depan. Kesimpulannya, taman siswa menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan global tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga peluang untuk berinovasi. Nilai ngandel, kendel, bandel, dan kandel menjadi landasan utama dalam menghadapi perubahan. Dengan mempertahankan nilai luhur Ki Hajar Dewantara dan pemanfaatan teknologi secara bijak, taman siswa dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam mencetak generasi yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi persaingan global. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.